Baik, pada video kali ini saya akan bahas materi tentang induksi elektromagnetik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik itu merupakan listrik yang dihasilkan karena pengaruh medan magnet yang berubah-ubah. Nah, jadi penemuan ini ditemukan oleh Michael Faraday dan Joseph Henry. Sebenarnya yang pertama kali menemukan adalah Joseph Henry, namun ia tidak mempublikasikannya. Tapi Michael Faraday mencari lebih lanjut tentang informasi ini dan dipublikasikan dengan data-data yang akurat. Nah, maka yang biasanya terkenal itu adalah Michael Faraday tentang ilmu induksi elektromagnetik ini. Nah, induksi elektromagnetik ini sebenarnya terinspirasi dari Oersted, ya. Oersted ini kan pada awalnya dia menemukan bahwasanya dia bisa melihat adanya gejala dari listrik itu. Jadi ketika ada kawat yang dialiri listrik, maka nanti bisa menghasilkan magnet. Nah, lalu si Michael Faraday, kalau listrik bisa menjadi magnet, Michael Faraday menganggap apakah bisa magnet itu menghasilkan listrik. Nah, jadi kebalikan dari penemuan si Oersted ini. Lalu Michael Faraday pun membuat sebuah percobaan dan nanti mendapatkan sebuah percobaan yang bisa kita lihat di gambar ini. Nah, jadi ini ada magnet, di ini ada kumparan, dan ini ada galvanometer. Jadi pada biasanya ketika galvanometer ini bergerak, ya, itu artinya ada arus yang berada pada benda tersebut. Nah, pada awalnya kumparan ini diam saja posisinya dan magnet ada di sini. Lalu magnet ini diturunkan secara dengan kecepatan tertentu, lalu tiba-tiba ini bergerak ke kanan. Lalu ketika magnetnya dihentikan di dalam ini, magnetnya nggak bergerak lagi. Tapi ketika magnetnya diangkat, jarum galvanometer ini bergerak lagi. Nah, lalu si Michael Faraday menjadi penasaran, akhirnya dia menggerakkan magnet ini dengan cepat. Dan ternyata galvanometer ini jarumnya bergerak dengan cepat pula. Nah, artinya apa? Ada listrik pada kawat kumparan kawat ini yang disebabkan oleh magnet. Maka Michael Faraday menemukanlah bahwasanya magnet ini bisa menghasilkan listrik, tapi dengan perlakuan tertentu. Nah, Michael Faraday menyimpulkan bahwasanya mengapa bisa menghasilkan induksi elektromagnetik, apa ya penyebabnya? Nah, besaran yang berpengaruh terhadap munculnya arus induksi pada peristiwa yang ini itu adalah karena flux magnet. Apa itu flux magnet? Nah, flux itu adalah, jadi ibaratnya ada kutub utara dan kutub selatan, maka dia memiliki garis-garis magnet, ya. Misalnya ini S, ini U. Nah, maka dia ada garis-garis. Nah, garis-garis magnet ini disebut dengan flux. Tapi bukan hanya garis saja, tapi flux magnet itu adalah khusus ketika dia menembus sebuah permukaan. Nah, jadi ini ada magnet, ya. Magnet ini memancarkan seperti medan magnet gitu. Nah, biar memudahkan seseorang, memudahkan ilmu fisika untuk menggambarkan bentuk medan magnet itu, maka dibuatlah garis-garis. Nah, lalu garis-garis ini ketika dia masuk ke dalam, maka dia menembus itu kan. Nah, maka yang menembus ini disebut dengan flux. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Nah, jadi misalnya saya sebagai seperti ini ada sebuah benda, ya, logam tipis atau apapun itu. Nah, nanti ini ada magnet di sini, anggaplah ini kutub utara, ini kutub selatan magnet. Nah, maka ada garis medan magnetnya yang mengarah ke atas gitu kan. Nah, nanti dia menembus permukaan ini. Nah, yang menembus inilah yang disebut dengan flux. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau dia tegak lurus maka seperti ini rumusnya, cos theta berarti sudutnya ini tidak ada, ya, karena ini 0 sudutnya. Nah, yang ada sudut itu seperti ini. Jadi seandainya ini kutub utara, ini kutub selatan, jadi dia tuh ke sana gitu kan. Nah, dia menembus benda ini, ya, permukaan ini. Nah, nanti tegak lurus terhadap benda permukaan ini,
itu terbentuk sudut itu. Nah ya, meskipun nanti seperti ini ya, nah seperti ini, lalu tiba-tiba apa namanya, arah medan magnetnya seperti ini, maka yang nama tegak lurus itu adalah ya tegak lurus nih. Nah gini, tegak lurus itu, dimana ini sudutnya di sini gitu ya. Nah maka rumusnya adalah V. Nah ini dibaca V sama dengan B dikali A dikali cos theta, dimana V itu adalah flux magnet, satuannya Weber, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, A adalah luas permukaan yang ini, berapa luasnya. Kalau misalnya belum diketahui, nanti kita cari tergantung bentuk permukaannya. Kalau dia persegi maka dikalikan saja ya, sisi kali sisi, atau 4 kali panjang kali lebar dan sebagainya. Nah kemudian sudut antara B dan garis normal. Nah yang disebut garis ini namanya garis normal ya. Nah ini adalah B, medan magnet tadi. Nah ini sudutnya terbentuk, itulah theta. Baik, nah sekarang saya akan berikan contoh soal pada kalian. Ini ada contoh soal. Ini ada sebuah magnet ya, kutub utara di sini ya. Ini kutub selatannya, bukan sebuah magnet, dua magnet ya, selatan dan utara. Maka nanti ada garis medan magnet di sini, dia menembus permukaan yang ini. Nah jika medan magnet itu nilainya 20 Tesla, menembus luas permukaan 2 meter kuadrat, berapakah flux magnetnya? Nah, maka kita bisa gunakan V sama dengan B dikali A. Nah, untuk memudahkan kalian, kalau seandainya dia itu tegak lurus langsung seperti ini ya, lurus saja, maka V-nya tetap B kali A. Sebenarnya bisa juga kita gunakan cos theta, tapi karena sudutnya tidak ada ya, sementara cos theta yang ini cos 0 ya, cos 0 itu kan sama dengan 1. Nah makanya sama juga dengan B dot A dot 1. Nah maka V jadinya B dot A. Nah inilah rumusnya sebenarnya ya, karena theta sama dengan 0 di sini. Nah beda dengan yang ini nanti. Oke, kita akan jelaskan nanti. Maka tinggal dikalikan saja 20 Tesla, kemudian satuannya udah meter kuadrat. Kalau masih belum meter kuadrat, masih sentimeter kuadrat, kalian ubah dulu ke meter kuadrat. Nah, kali ini kali 2 meter kuadrat, maka jawabannya adalah 40 Weber. Nah, ini Weber ya, WB. Seperti itu, mudah ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, medan magnetnya seperti ini. Nah, miring ya, miring. Nah, kalau ini adalah ada magnet utara di sini dan ini ada selatan, maka dia menuju ke sana. Nah, maka ini kan tidak lurus ya. Nah, harusnya lurus seperti ini. Nah, maka terbentuklah sudutnya 60 derajat. Nah, saya bikin angkanya sama dengan soal yang ini ya, sama-sama B-nya 20T, A-nya 20 M kuadrat, 2M meter kuadrat, dan θ-nya 60 derajat. Hitung nilai V. Maka tinggal kita masukkan ke rumus, V sama dengan B dikali A dikali cos theta, seperti itu. Nah, kita kalikan B 20 Tesla, A-nya 2, cos theta, cos 60 derajat. Maka 20 dikali 2, cos 60 derajat itu sama dengan setengah ya. Nah, maka jawabannya adalah 20 Weber. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya banyaknya flux yang keluar dari sebuah bidang permukaan itu semakin besar nilainya kalau dia sudutnya tidak ada dibandingkan dengan ada sudut. Nah, gitu. Baik, itu pengantar awal tentang induksi elektromagnetik. Nanti kita akan bahas lagi bagaimanakah cara menentukan ketika dia digerakkan cepat dan lambat itu berapa besarnya itu. Nah, arus yang dihasilkan itu berapa. Nah, nanti ada hal lain yang perlu kalian ketahui selain flux magnetik ini. Baik, itu saja. Terima kasih.